Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji sidang praktik kerja lapangan. Yang terhormat Bapak Diuresta Permana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan praktik kerja lapangan di PAUD Al-Muhajirin dan juga bisa memaparkan hasil dari PKL tersebut dalam video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samratul Istijabah dengan NPM 2022710025 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan di PAUD Al-Muhajirin dan periode PKL dari mulai 15 November sampai 15 Desember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari praktik kerja lapangan saya, yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua yaitu rencana dan tujuan kegiatan, yang ketiga profil umum PAUD, yang keempat struktur organisasi, yang kelima kondisi lingkungan belajar, yang keenam pelaksanaan tugas PKL, yang ketujuh dokumentasi, delapan identifikasi, dan pemecahan masalah, sembilan kesimpulan, dan kesepuluh yaitu saran. Kita masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL menurut Jojonegoro tahun 98 adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara sistematis program pendidikan di sekolah dengan penguasaan keahlian melalui bekerja di dunia nyata. Bagi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, PKL di lembaga pendidikan anak usia dini seperti TK atau PAUD menjadi kesempatan berharga untuk memahami karakteristik pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia 4 sampai 6 tahun, di mana masa ini merupakan periode emas atau golden age dalam perkembangan bahasa dan kognitif anak. Lalu bagian kedua yaitu rencana dan tujuan kegiatan. Rencana kegiatan PKL yang dilaksanakan itu meliputi yang pertama observasi proses pembelajaran di kelas A dan B, yang kedua membantu guru dalam menyiapkan materi dan media pembelajaran, yang ketiga melakukan pendampingan belajar anak-anak, yang keempat mengajar bahasa Inggris dengan metode fun learning, yang kelima membuat laporan harian kegiatan PKL, yang keenam yaitu evaluasi perkembangan anak selama PKL. Tujuan PKL ini ada tiga, yaitu bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi PAUD. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami karakteristik pengembangan anak usia dini secara langsung melalui pengamatan dan interaksi nyata di kelas. PKL ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar, komunikasi, dan kreativitas mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang menarik bagi anak usia dini. Terakhir, pengalaman ini membantu mahasiswa dalam membangun pengalaman nyata dalam pengelolaan kelas guna menerapkan teori-teori pembelajaran bahasa Inggris yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi pembelajaran yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu bagi universitas, kegiatan PKL ini bertujuan untuk menjalin dan memperkuat kerjasama antara universitas dengan lembaga pendidikan mitra. Dalam hal ini adalah PAUD Al-Muhajirin. Selain itu, pengalaman lapangan yang diperoleh mahasiswa dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan aktual dunia kerja. PKL ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui kontribusi nyata di lembaga pendidikan. Lalu bagi PAUD Al-Muhajirin, mendapatkan manfaat dengan adanya tambahan tenaga pendamping yang kreatif dan bersemangat untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kehadiran mahasiswa PKL juga turut memperkaya variasi metode pembelajaran yang diterapkan di kelas, membawa perspektif dan ide-ide segar dari dunia akademik. Selain itu, kegiatan ini membangun dan memperkuat jejaring antara PAUD dan perguruan tinggi yang dapat membuka peluang untuk kerjasama berkelanjutan di masa depan. Bagian ketiga yaitu profil umum PAUD. PAUD Al-Muhajirin merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasi di Jalan Lebung Permain,
Lebung Permai, Perumahan Citra Indah Residen, Blok C, nomor 3, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. PAUD ini sudah beroperasi selama 14 tahun sejak 2011. Sekolah ini berakreditasi C, baik, dengan jumlah peserta didik 20 siswa yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Bagian selanjutnya yaitu struktur organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi di PAUD Al-Muhajirin ini. Seperti yang bisa dilihat di bagian kiri slide, sudah saya cantumkan bagian struktur organisasi PAUD Al-Muhajirin. PAUD Al-Muhajirin ini dipimpin oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah bernama Rustina SPD yang dibantu oleh seorang sekretaris yaitu Muhammad Kyoki H dan seorang bendahara Heri Aprisal SE serta beberapa tutor yang meliputi Nisrina Rizky Herusa Putri, Ibu Rustina SPD AUD dan Fitri Nur Hasana dengan dua kelompok warga belajar yaitu A dan B serta memiliki penasehat dari PAUD, Dikmas atau Diknas Kota Palembang dan pembina bernama Dr. Andes Bayumi Sofian MSI. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan belajar. PAUD Al-Muhajirin ini terletak di lingkungan yang asri, letaknya di tengah perumahan, membuatnya aman untuk anak-anak karena sedikit kendaraan yang lalu lalang di depan sekolah. Ruang kelas dirancang menarik dengan warna-warna cerah, furniture kid friendly, and display karya anak-anak kereta terapi ditambah dengan fasilitas air conditioner atau AC membuat setiap kelas uh, sejuk dan nyaman untuk belajar. Setiap kelas dilengkapi dengan pojok baca, papan tulis, meja dan kursi selalu ditata rapi setiap pagi dan dibersihkan ketika sudah digunakan. Suasana pembelajaran sangat menyenangkan dengan sistem moving class yang memungkinkan anak belajar di berbagai area. Interaksi antara guru dan anak dilakukan dengan penuh kasih sayang, sementara hubungan dengan orang tua dibangun melalui komunikasi rutin setiap mengantar dan menjemput anak, serta komunikasi melalui WhatsApp. Lalu pelaksanaan tugas PKL. Yang pertama yaitu penempatan tugas. Untuk minggu pertama, saya melakukan observasi dan pendampingan. Untuk minggu kedua, saya melakukan persiapan pengajaran. Untuk minggu ketiga, pengajaran mandiri. Yang untuk minggu keempat yaitu evaluasi dan laporan. Untuk detail penempatan harian, yaitu dari jam 7.30 sampai jam 8, aktivitasnya itu yaitu menyambut anak dan orang tua. Saya memberikan salam ramah dan membantu menyimpan barang pribadi anak-anak di kelas. Lalu untuk jam 8 sampai 8.30 yaitu pembukaan, kegiatannya yaitu morning circle, memimpin doa dan membaca surat pendek, menyanyikan lagu pembuka dan mengecek kehadiran secara interaktif. Lalu untuk jam 8.30 sampai 10.30 yaitu kegiatan inti. Kegiatannya yaitu pembelajaran tematik, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbeda setiap harinya. Hari Senin bahasa, Selasa matematika sederhana, Rabu sains, Kamis seni atau kreativitas, Jumat keagamaan dengan pendekatan belajar sambil bermain. Untuk jam 10.30 sampai 11 yaitu istirahat. Kegiatannya lunch time, mendampingi anak selama makan MBG, mengajak percakapan santai dalam bahasa Inggris, serta menanamkan kebiasaan baik dan tata krama di meja makan. Lalu untuk jam 11 sampai 11.30 yaitu penutup. Closing activity, kegiatannya yaitu mereview kegiatan hari ini, menyanyikan lagu perpisahan, dan berdoa bersama mempersiapkan anak pulang, serta berkomunikasi singkat dengan orang tua yang menjemput. Selanjutnya yaitu dokumentasi.
Ini adalah beberapa foto yang saya ambil ketika saya PKL di PAUD Al Muhajirin. Yang untuk gambar pertama yaitu penyambutan anak di pagi hari. Untuk gambar kedua, ini adalah morning circle yang dilakukan setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Gambar ketiga yaitu berdoa bersama setelah morning circle. Selanjutnya yaitu foto pembelajaran di kelas. Yang keempat, yang kelima, ini merupakan salah satu siswa dengan lembar kerja siswa dengan materi match color. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu adalah foto saya sedang membantu dan mengawasi anak-anak mencuci tangan sebelum istirahat dan makan MBG. Lalu foto yang ketujuh yaitu foto anak yang sedang menikmati MBG. Yang kedelapan adalah yang kedelapan atau yang terakhir adalah foto bersama dengan semua tenaga pengajar saat pembagian rapor. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi dan pemecahan masalah. Masalah pertama yang saya temukan adalah masalah pembelajaran, yaitu anak-anak sulit fokus lebih dari 15 menit untuk satu aktivitas. Selain itu, ada perbedaan kemampuan yang signifikan dalam penguasaan bahasa Inggris antara anak, dan beberapa anak yang pemalu mengalami kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Lalu pemecahan masalah yang saya ambil adalah pembelajaran variatif, yaitu metode moving class digunakan dengan mengganti aktivitas setiap 10 sampai 15 menit dan mengkombinasikan berbagai posisi belajar. Differentiation instruction ini diterapkan dengan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan dan mengembangkan partner system. Selanjutnya, masalah yang saya temukan adalah masalah perilaku anak. Beberapa anak masih menunjukkan kecemasan berlebihan dengan sering menangis saat ditinggal orang tua di pagi hari. Terkadang muncul persaingan yang tidak sehat antar anak, terutama dalam memperebutkan mainan atau perhatian guru. Lalu pemecahan masalah yang saya ambil adalah pendekatan positif. Pendekatan positif atau reinforcement digunakan melalui reward system dan pujian spesifik untuk perilaku baik. Social emotional learning diintegrasikan melalui role play dan cerita tentang nilai-nilai sosial. Lalu selanjutnya yaitu ada masalah komunikasi. Beberapa orang tua masih kurang aktif dan dalam menjalin komunikasi rutin dengan pihak sekolah. Lalu pemecahan masalahnya adalah meningkatkan kualitas komunikasi. Parent engagement ditingkatkan melalui buku komunikasi harian, grup WhatsApp, dan open class secara terbuka. Lalu untuk kesimpulan uh, dari presentasi saya kali ini, yaitu pengalaman PKL ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dunia pendidikan anak usia dini, tentang bersabar menghadapi sikap anak yang di luar prediksi, namun tetap tegas agar materi bisa disampaikan kepada anak, serta terus menjaga komunikasi dengan orang tua untuk mengomunikasikan perkembangan anak. Dan pengalaman ini menguatkan komitmen penulis untuk menjadi pendidik yang profesional, kreatif, dan penuh kasih sayang. Bagian terakhir merupakan saran. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama PKL, berikut saran untuk berbagai pihak. Pertama yaitu untuk PAUD Al-Muhajirin. Yang pertama yaitu program bilingual. Disarankan untuk program bilingual yang lebih terstruktur dengan silabus berjenjang dan assessment tools yang sesuai usia. Yang kedua yaitu integration, memperkenalkan teknologi pendidikan sesuai usia seperti interactive learning apps dan digital storytelling tools. Yang ketiga yaitu professional development, mengadakan pelatihan rutin untuk guru tentang metode pembelajaran terkini, classroom management, dan child psychology. Yang keempat yaitu parent education program, yaitu mengembangkan program parenting yang komprehensif termasuk workshop, counseling, dan resource sharing. Yang kelima yaitu facility upgrade,
menambah area sensory play dan nature exploration di lingkungan PAUD. Lalu selanjutnya yaitu untuk diri sendiri. Yang pertama, continuous learning. Saya akan mengembangkan kompetensi melalui kursus, workshop, dan literatur tentang pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu portfolio development. Saya akan mendokumentasikan karya dan pengalaman mengajar dalam portofolio profesional. Yang ketiga yaitu networking. Saya akan memperluas jaringan dengan praktisi pendidikan untuk pertukaran ide dan best practice. Lalu yang terakhir untuk universitas, yang pertama yaitu kurikulum alignment, yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan real dunia kerja pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu extended PKL duration, mempertimbangkan untuk perpanjangan durasi PKL untuk pengalaman yang lebih mendalam. Lalu yang terakhir yaitu practical skill focus, menambahkan mata kuliah praktikum tentang media pembelajaran kreatif dan classroom management. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah eh, menontonnya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.